Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrik Khori, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Nahdlatul Ulama sebagai Civil Society di Indonesia. Pembahasan pertama ini mengenai perkembangan civil society dan prospek demokrasi di Indonesia. Pembangunan sistem demokrasi di Indonesia seperti yang kita alami pasca Orde Baru diawali dengan pembuatan undang-undang paket politik yang di dalamnya mengatur tentang kebebasan masyarakat dalam membentuk partai politik. Selain itu juga pemerintah juga mengizinkan pembaruan dan pembentukan gerakan civil society. Hal ini dapat kita lihat bagaimana banyak muncul organisasi non-pemerintah dan organisasi massa yang lainnya dengan beragam platform sebagai gerakan otonom di luar negara yang dapat berperan dalam mempengaruhi proses jalannya pemerintahan, baik mendukung maupun mengkritisi jalannya pemerintahan. Perkembangan civil society juga adanya kehadiran civil society. Gerakan ini dapat dikatakan memiliki kontribusi bagi pembangunan masyarakat demokratis karena karakteristik dari civil society antara lain ada kebebasan individu atau biasanya disebut di mana individu dapat bebas keluar masuk dalam gerakan civil society dan bersifat sekuler. Menurut Jenner, merupakan hasil perubahan menuju masyarakat modern dan beradab serta menghargai hak individu. Karakteristik tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diusung demokrasi yang juga menjunjung tinggi rasionalitas sekuler, kebebasan dan hak-hak individu. Yang kedua, masyarakat Islam dan civil society. Ada beberapa pendapat menurut Edsted menyatakan ada beberapa komponen yang penting yang harus ada dalam civil society. Yang pertama, otonomi. Otonomi artinya civil society terlepas dari pengaruh negara di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang kedua, masyarakat memiliki akses terhadap lembaga-lembaga negara. Setiap warga negara memiliki kebebasan berpartisipasi dalam mempengaruhi perumusan kebijakan. Kebebasan menyampaikan aspirasi masyarakat dan adanya hubungan dengan pejabat negara. Dan yang ketiga, adanya publik yang bersifat otonom dan terbuka bagi seluruh warga masyarakat. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama sebagai civil society di Indonesia dan perannya di kalangan masyarakat. Dari perspektif Islam, menurut Dawam, pengertian civil society mengacu pada suatu integrasi umat atau masyarakat. Gambaran integrasi ini misalnya terlihat dalam wujud NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Dalam konteks ini, civil society lebih mengacu pada penciptaan peradaban. Islam juga pada hakikatnya bersifat demokratis karena di dalamnya mengajarkan prinsip-prinsip perwakilan dan kesamaan sosial dan hak-hak sipil warga negara dengan tidak membedakan kebangsaan dan agama. Hal inilah yang menekankan bahwa masyarakat Islam juga tidak menyukai suatu bentuk tirani. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, civil society, apapun istilah yang mungkin digunakan sebagai arti dari konsep ini yang jelas, penulis menyimpulkan bahwa civil society merupakan organisasi non-pemerintah atau sekelompok orang yang otonom dalam berhadapan dengan negara dan memiliki peran check and balance terhadap pemerintah terkait kebijakan pemerintah. Civil society memiliki fungsi untuk mengontrol pemerintah baik terhadap tindakan maupun langkah kebijakan yang diambil pemerintah demi kepentingan rakyat. Lady Diamond yang menyebutkan civil society diwujudkan dalam organisasi kultural baik atas dasar etnis, agama, atau organisasi yang berupaya mempertahankan kebenaran dan kepercayaan.
Kebenaran dan kepercayaan adalah dasar bagi penulis memilih NU sebagai studi kasus dalam karya tulis ini. Kekuatan-kekuatan Islam merupakan faktor positif bagi upaya mewujudkan civil society di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ajaran-ajaran Islam menekankan pada pentingnya perkembangan hak-hak kemerdekaan, kebebasan dan keadilan yang merupakan prasyarat bagi tumbuhnya kekuatan civil society. NU sebagaimana organisasi sosial ataupun politik yang mencoba mengembangkan independensinya mempunyai potensi memperkuat civil society di Indonesia selayaknya berbagai kelompok pro demokrasi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.